Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Enggak enak kalau hadirin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Umum Yayasan Miftahul Mukarram Bapak Ustaz Haji Muhammad. Yang sama kita hormati Karomah Ibu Hajah Bahijah yang pada hari ini tidak berkenan hadir karena nggak bersuara sama dengan Bang Ridho, sakit tenggorokannya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang saya hormati Kepala SDIT Miftahul Bapak Dedi Susanto STPD, yang kami hormati Bapak Wakil Bidang Kurikulum Bapak Muzakir Harun Ar-Rasyid, yang kami hormati si kecil mungil yang begini gak sampai ya, dia 14 tahun dia gak sampai Bapak Dede Suryadi MPD. Yang kami hormati Ibu Firza Ardianti, bukan Ardiani, tapi udah alhamdulillah ada ujungnya juga walaupun salah. Yang kami hormati para rekan-rekan guru dan karyawan yang alhamdulillah pada hari ini semuanya hadir dalam raker awal tahun SDIT Miftahul. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serius amat sih dengerinnya. Santai apa ya? Kayaknya saya serius, kalau main ketahuan salah makan, dia gowok, dia makan apa? Ya saya nyablak, tiba-tiba kok kalem gitu. Agak dapat main, bagi apain dia buat agak dapat. Jadi alhamdulillah pada hari ini rakernya sudah 2 hari Pak. Sekarang rakernya 2 hari. Hari Rabu kita akan ada kegiatan anak-anak baru masuk. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu baru ya. Ada Bapak Hilal ya. Ada Hilal atau Hamdi? Bingung nih. Kalau Salahuddin mana tuh Salahuddin? Tuh, siapa kalau beliau? Yang satu lagi yang rambutnya dibelah 2 tadi? Kayak Stopan Yu, mana? Apa itu? Nabil, Ababil. Yang satu lagi yang dari Bima nih? Bisa nanti. Ada guru baru. Nanti biar dia kenalan di sini ya. Mudah-mudahan semuanya punya istri. Ya, mudah-mudahan main. Mereka kalau masih lajang kayaknya main. Resep aja main. Jadi pada kesempatan hari ini 2 hari kita raker. Insya Allah hari Rabu dan hari Kamis kita kedatangan siswi baru. Saya tanya Pak Pondok Terong tadi sampai hari Sabtu masih masuk gitu. Jadi nggak libur gitu. Hari Minggunya masuk juga. Masih kasih kesempatan dulu biar istirahat. Barangkali kemarin nggak sempat libur ke. Ada yang pulang kampung. Ya alhamdulillah. Saya tanya Pak Wadi aja pulang nggak Pak? Nggak Pak, Lebaran aja pulangnya. Kenapa? Mahal tiketnya Pak. Akibat perang Iran Amerika ya tiket mahal.
Jadi pada kesempatan hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan guru atas ketidaknyamanan, karena masih ada pekerjaan. Ya tentunya kita kerjakan itu bukan tambah buruk gitu ya, tapi tambah baik. Kan cuma keganggu beberapa minggu saja, tapi untuk bertahun-tahun kita merasa nyaman gitu ya. Kemarin ada tukang, saya bilang cakep banget ya keramiknya gitu. Saya bilang kayak sekolah mahal ya gitu, kata tukang. Emang mahal sekolah di sini. Ya, itu saya izin dengan ketua yayasan karena kepala sekolah kata orang Gandul menggaeng mulu. Tahu gaeng nggak? Meredeh, tahu meredeh nggak? Ya susah. Lu pada pulang aja dah ke kampung masing-masing. Gaeng tau nggak gaeng? Anak kecil minta sesuatu baru nangis gitu, kecek. Udah modernnya, kalau itu gaeng namanya. Nah itu Pak Dedi gaeng dulu tuh. Pak Haji udah itu tuh bersihin tuh, nggak enak banget melihat keramik belang-belang begitu. Gitu. Saya izin dengan ketua yayasan. Ya udah, waktu ngizinnya di mana saya? Raker ya. Ya raker, saya izinin, saya unjukin foto ininya keramiknya, udah kerjain aja. Gitu. Alhamdulillah, nggak usah dihitung-hitung ya. Nggak usah nanya Pak Handi. Berapa keramiknya, nggak usah, kamu berapa mau ngambil apa? Nggak usah, yang penting rapi. Insya Allah saya targetkan hari Selasa itu udah nggak ada pekerjaan, Rabu udah selesai. Karena memang nggak dikerjakan sampai malam, jadi lama kerjaan itu selesai. Kemudian yang kedua, sampai saat ini saya belum mengabulkan keinginan orang tua dan guru, kita mempunyai tangga alternatif dan kanopi lapangan ini. Karena kalau saya hitung-hitung pakai kanopi itu memakan waktu nggak cukup 4-3 bulan Pak. Kita harus kali cekernya lumayan, kemarin saya konsultasi hampir 120 dilobangin dalamnya hampir 2 meter. Kalau kita butuh ada 16 lubang, kira-kira tanahnya mau dibuang kemana? Apakah itu tidak mengganggu aktivitas guru dan anak-anak gitu? Nanti saya perhitungkan lagi apa nanti di libur panjang kapan gitu. Tapi insya Allah kita akan buat kanopi, artinya ditutup seperti lapangan padel. Anak-anak mau ada kegiatan di situ nggak perlu pakai tenda lagi gitu, cukup dengan ornamen-ornamen bawah. Tapi setelah saya berpikir, ketika atasnya ditutup, kemudian bawahnya tetap kondisi seperti itu, ketika hujan itu airnya banjir, nggak kepake lagi tuh lapangan. Nah saya harus taipin lagi peluangnya itu 30 cm. Jadi kalau udah direnov itu agak sedikit dibikin kanopi, bawahnya harus ditaipin 30 cm corannya. Artinya lapangan yang ada itu ditutup dengan coran. Nah itu memakan waktu cukup banyak. Gak usah itu kira-kira biayanya berapa ya? Gak usah. Bapak gak usah mikirin, biar ketua yayasan aja mikirin. Gitu. Itu jadi saya harus berpikir panjang. Kira-kira kapan yang bisa saya eksekusi, bisa atas rapi, bawah dan rapi. Biar jadi pola pikir saya sendiri dan Pak Haji Muhammad. Nah kemudian juga saya belum mengabulkan kelas 6 dengan menggunakan smart TV, gitu ya. Karena saya nunggu dengan Pak Dedi, janji dari kementerian itu akan memberikan 3, ya Pak ya. Sekarang kita udah punya 1, ya kan? Yang nggak boleh dipakai tuh, dipakai hanya untuk belajar ya. Kalau di mana-mana sempat di TV agak rame tuh. Jadi guru karaokean dangdutan tuh di kelas, apa di kantor ini ada di TV tuh, dangdutan itu. Emang enak banget, tinggal klik aja YouTube udah karaoke gitu. Lagunya sakit gigi lagunya. Itu dipakai dangdutan tuh. Suami istri jadi guru tuh joget-joget gitu. Tayangan di TV sempat rame. Nah, itu akhirnya ada yang berani pakai. Jadi kalau mau pakai, bapak mau barangkali mau denger lagu-lagu apa itu ada di kelas 1 dan perpusat. Yang perpus itu pun nggak ada. OB sebengal-bengalnya OB, sebengal. Iya sebandel-bandelnya OB, nggak pernah saya dengar tuh anak OB karaokean di kelas, gitu nggak ada. Karena begitu fasilitas sekolah tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi karena kelas 6 udah ada janji dengan kementerian itu ada pemberian lagi 3. Jadi sampai sekarang belum saya pasang itu. Nah, tapi kelas 1 udah, tapi insya Allah saya kemarin udah ngobrol dengan Bu Rini. Kalau seandainya ada bantuan dari kementerian 3, kita kasih di kelas 5. Nanti kelas 6 tetap kita kasih TV. Kenapa? Kelas 6 yang kemarin kok enak banget, kelas 1 kita udah mau keluar, kelas 6 kok nggak pernah ada gitu.
Tapi kalau papan tulis yang sudah kita menggunakan itu udah semua dari kelas 1, 2, 3 udah semua. Insya Allah bertahap. Insya Allah akan kita kerjakan semua. Nanti barusan juga ngomong juga kayak lagi nih. Bagaimana kalau dibikin rolling door sama tuh? Mau bikin rolling lagi tuh situ tuh. Pak Dedi tuh barusan ngomong saya. Dikasih rolling Pak. Jadi apa kalau di sini lagi acara rapat, bisa di sana juga rapat. Ada benernya juga sih. Ada benernya gitu. Cuman nggak benernya itunya gitu ya. Dan insya Allah lah nanti kita orang dua nanti ditutup gitu. Jadi di sana kelas ini komisi ini bisa rapat di sana ketutup di sini bisa mengadakan gitu. Jadi nggak semua terbuka. Kemudian yang terakhir barangkali kamu tekankan juga kepada seluruh guru-guru gitu ya, terutama karyawan gitu ya. Kemarin ketika saya raker di kelas 1A ya Pak, kelas 1A ya kemarin ya praraker OB dan security, alhamdulillah pada tahun ini yang belum pernah tuh dari dia masuk sekolah ini jadi kepala OB belum pernah. Itu juga rekomendasi dari Muhammadiyah jadi tuh. Kalau dipilih maka gak kepilih dia. Tapi pengen tahu bagaimana komitmen dia dijadikan pemimpin. Pak Fahmi, yang sekarang kerja sambutan. Pak Fahmi itu. Jadi semua sepakat Fahmi semua, ada satu doang tuh yang gak mirip Fahmi. Saya Pak. Jadi kalau kamu dijadikan pimpinan, kepala itu bukan jadi beban gitu, bukan jadi beban. Bahkan untuk memotivasi kita, bagaimana kita lebih baik, bukan untuk beban. Jadi jangan dijadikan beban. Guru di kelas 1, saya di kelas 1 mulu Pak. Kelas 1 bangga harusnya. Guru yang dikasih di kelas 1 dan kelas 6 itu bangga harusnya. Kenapa? Dilatih kesabaran. Ngomong nggak nyablak gitu, kan nyablak Pak pertama, pas bawa kedua. Nggak bisa, mau diapain juga nggak bisa gitu. Kelihatan belangnya, udah kelihatan asapnya gitu. Jadi bangga lah. Walaupun pada tahun ini barangkali cuman beda kelas gitu ya, tapi tetap materan gitu. Mai sama Mimi tetap. Besok tinggal Mimi tanggal 15. Cuma 9 hari. Nah itu ya. Jadi guru-guru kelas 6 juga semakin banyak tantangannya dengan adanya riset ya Pak Adil ya. Mudah-mudahan diberikan kesabaran ya anak-anak, terutama masalah habis speaking ya Pak, ngomongnya. Jadi ketika dia jangan mengandalkan bahan yang ada di sini, tapi biasa dia membiasakan. Jadi kalau dulu di sekolah di keadaan murid yang diem, ajakin dia ngomong. Selama libur itu kamu kemana aja? Tanyain. Dia cerita. Nah dari cerita itulah dia pembendaharaan kata sehingga dia pintar berbicara. Kemarin kalau saya lihat ketika saya menyaksikan riset itu Adil, banyak kan mereka terpaku ya. Ketika bahan dia udah habis, gitu. Tapi kalau dia udah biasa, dia akan keluar kalimat-kalimat itu yang berkenaan dengan riset dia. Itu ya barangkali. Sekali lagi, kalau Bu Rini punya ruangan baru sekarang. Ya, kalau kemarin kita harus nggak bisa, kalau sekarang udah semuanya madep ke timur ya. Semuanya ke timur, enak kelihatannya. Nggak tahu ruang kepala sekolah mau jadiin apa itu. Bingung saya. Ya, dengan kondisi Bang Samin. Oh ya iya, di luar kan kalian cakep. Pengen dalamnya cakep, luarnya juga cakep gitu kan. Pengennya gitu. Pelan-pelan Pak. Jadi pakai program, nggak bisa langsung sekaligus. Kalau liburnya 6 bulan nggak apa-apa. Sekolah libur 6 bulan gitu. Nggak apa-apa. Ya. Kami mohon nanti guru-guru yang baru jangan lihat kok ya Yayasan kayak gini banget ya, orang Betawi begini ngomongnya nyablak ya, orang Betawi ngomong kayak gini. Nah, tapi kayaknya nih di Miftahul Ulum hampir dikuasain orang-orang NTB ya. Banyak banget NTB. Kalau saya dulu paling banyak ya. Kayaknya dikuasain Jawa sama NTB ya. Betawi ini dikit banget Betawi. Padang juga, Padang hampir provinsi nomor 3 di Padang. Kelihatannya begini-gini karena Betawi banyak wajah Padang semua sebetulnya. Mulai dari depan nih, di Padang nih kelihatannya aja orang Beji, orang Padang. Nggak tahu kan kalau Beji itu orang Padang. Anies orang Padang nih. Oh, kelihatan mukanya muka Padang, muka rendang ya. Aslinya senang rendang gitu.
Nah inilah, jadi keberagaman itulah yang saya senang tuh, ya. Jadi nggak ada sukunya Jawa, Lombok, Padang, nggak ada gitu. Karena Bu Firja nggak ada logat Padang sih, ya Bu Firja ya. Oh di rumah ada tuh. Oh ya udah blasteran ya. Blasteran. Kalian Padang asli. Kalau Bu Dewi baru ya asli ya di sana ya. Bertia, Belva, banyak lah. Pali ya. Pali, banyak sampai kalau Lombok berarti banyak Padang ya. Ya daftar sekarang saya. Ya, mudah-mudahan tadi ketua yayasan sudah begitu panjang lebar, bukan hanya dikocoknya di Mekah gitu ya. Ketika untuk menentukan Miftahul Ulum di Al-Barkah, musola Al-Barkah juga dikocok lagi tuh, keluar lagi Miftahul Ulum, kocok lagi Miftahul Ulum juga. Nah dia pertama beliau yang dijadiin ketua yayasan Miftahul Ulum ketika itu. Sampai sekarang dengan menyandang Miftahul Ulum yang dulu sekolah dibilang sekolah kandang ayam, dulu kandang ayam dulu ini. Saya sampai ada orang bilang itu sekolah tengah sawah kandang ayam. Kenapa? Karena TK-nya memang pakai kawat ayam. Gentengnya genteng daun tuh yang tipis-tipis gitu, nggak pakai plafon gitu. Jadi awalnya TK itu ada berapa bulan tuh di kontrakan. Akhirnya dibangun yang sekarang jadi perpustakaan tuh sekolah TK di situ. Itu asal muasalnya. Depan buletan kita kalau main basket itu buletan. Itu ada air comberan di situ, nggak kering di situ. Ada pundotong satu pohon. Beliau setelah pulang dari Arab balik lagi ke Arab 2 tahun setengah. Saya dikasih dengan beliau untuk diriin. Saya diriin panti nggak selesai Pak. Tiangnya doang pada naik greg gitu tiangnya. Waktu itu Jainuddin MJ sedang hebat-hebatnya. Undang Jainuddin MJ nggak dapat untuk nyari donatur. Akhirnya saya ketemu dengan Sofwani Hamid gitu. Nah selama 2 tahun setengah beliau pulang ke Arab dari Saudi, pulang ke sini lagi. Di sini beliau bingung ngapain di sini. Saya suruh ngajar di Jamhuriyah. Alhamdulillah sekarang guru tertua di Jamhuriyah. Guru tertua dia. Makanya kata saya, kalau masih sehat, masih ada umur, jangan berhenti, tetap ngajar di Miftahul, walaupun udah pakai tongkat. Ya gitu ya. Tapi kalau dia dengan ngomong nggak kelihatan sakit, berarti beliau harus sering-sering ketemu kita, biar hatinya terus berbunga-bunga. Sering-sering healing dong. Ya. Beliau sering banget nih kalau hari Minggu cucunya amantunya kumpul semua di sini menghibur beliau. Jarang kan cucu-cucu hari Minggu kumpul sama mertua. Nggak ada. Beliau tuh setiap minggu mantu anaknya cucunya tuh kumpul. Tuh 11 cucunya. Bagaimana 4 lawan 11? Saya cucu berempat. Iya, karena anaknya 2. Dia anaknya saya aja lupa nama anaknya kebanyakan. Saya punya kakak saya gitu. Saya nggak kenal yang namanya siapa dulu nggak kenal. Kebanyakan anaknya. Ipi itu. Saya kenal Ipi aja, yang lain si Bala, yang mana, yang ini mana. Saya bingung. Ya. Ada Ipul, ada Bala, ada Daya, ada Lana, ada Ziza, Edi, Iwan, punya mana yang duluan. Kayaknya kalau ke Lebaran kita ketemu, sebutkan anak-anaknya Pak Mugeni. Ada yang bisa. Apalagi suruh urut dari pertama yang tua siapa. Cucunya si A, nggak ada yang karena banyak gitu. Banyak banget cucunya. Kalau dia udah tua ya wajar karena cucunya banyak. Yang penting menurut saya beliau tuh sehat. Amin. Sehat itu gampang. Benar, sehat itu gampang. Lepasin semua beban kita, jangan ada pikiran begini begitu. Selesai. Saya kalau kemarin ibu-ibu, wah ini habis motong sapi banyak kayak gitu, motong-motong juga nggak capek, biasa aja. Diajak jalan, ya jalan lagi pergi, nggak ada masalah gitu. Orang kan biasanya, kok capek banget, mana habis motong sapi, wah kan
Kan gitu ya kadang-kadang yang ngeluh. Jangan itu, indahin aja. Saya kalau ngantar cucu 2,5 jam ke Citoren, pulang pergi 5 jam, bawa sendiri mobil, nggak pernah berhenti mampir di warung karena saya lihat warungnya ya dekil-dekil semua jadi kagak makan. Ya. Jadi kalau orang ikut saya, Pak Hamdi ikut saya nih, Bekasi, udah lapar banget ngomong kagak berani. Sampai saya nentuin rumah makannya mana baru berhenti. Udah ke Bekasi kemana-kemana, makannya di Kampung Kandang. Hamdi masih inget tuh, ya. Jadi gitu. Jadi beban itu buang aja udah. Nggak usah dipikirin apa. Kalau memang si Fahmi agak bandel, Iki agak bandel, serahin aja sama saya. Gitu. Jadi jangan dijadiin beban. Insya Allah beban itu menyakiti Allah. Dan yang kedua, pola makan kita yang kita atur dengan kondisi. Seperti saya ini, saya udah kalau pagi-pagi nggak berani makan roti. Jadi hindari roti karena dia gas. Kembung dan sebagainya. Ya walaupun apa, hindari juga jangan sering makan nasi uduk karena itu ada santannya. Itu kali muda masih sikat deh, sikat aja. Gitu. Ya maka jadi kita pola makan kita atur gitu ya. Nggak usah terlalu banyak, juga nggak usah terlalu kenyang banget gitu. Kalau yang muda tua kayak begitu. Kayak saya ini makan tuh ya sesuap lah kalau saya makan. Makan sesuap gitu ya, tapi buat diri gitu ya. Nah gitu ya, barangkali insya Allah pada kesempatan hari ini apapun yang akan dibahas ya tentang program kita selama 6 bulan ya. Nah, nanti kan tengah tahun ada raker lagi, genit banget sih. Saya mohon maaf juga RAPBS Pak Dedi belum saya coret-coret karena untuk bertemu dengan yayasan sekarang susah banget. Nggak kayak dulu-dulu gitu setahun 2 tahun yang lalu kalau ketemu yayasan tuh gampang, semua permasalahan kita cepat selesai. Sampai sekarang rencana anggaran untuk tahun ini belum sama sekali saya tanda tangani. Pak Haji Muhammad belum. Saya pengen ketemu, kita revisi anggaran. Kali ini mintanya tinggi banget, 1,4 miliar setahun. Saya lagi bingung nih, apalagi hari guru. Orang mah kalau hari guru itu jangan setiap tahun. Misalnya anggaran tahun ini nih anggaran hari guru 100 juta. Disisihkan 100 juta, nggak usah kemana-mana. Gitu. Tahun yang kedua 100 juta lagi, nggak usah kemana-mana 2 tahun tuh. Tahun lagi kan jadi 300 juta tuh. Kan 3 tahun kemana-mana. Nah sekali pergi misalnya ke Lombok. Itu kan nggak ada tabungan. Gitu. Ini kamu enggak. Sekarang kayak gede banget tuh. Tahu aja orangnya tuh. Orang senyum-senyum aja. Nggak tahu aja ibu-ibu perjuangan beliau. Beliau berjuang sendiri. Beliau merasakan ini. Ya, ini belum sempat saya diskusikan dengan ketua, dengan wakil ketua anggaran untuk tahun ini. Tapi semuanya kegiatan udah tercover pada dia. Ya, kegiatan untuk besok, untuk ini dan sebagainya. Kemudian juga yang berikutnya, yang terakhir barangkali. Biasanya guru ada super camp Al-Quran, kemudian juga guru-guru pramuka juga keluar. Ini juga perlu diantisipasi karena melihat setiap kegiatan saya selalu ikut serta. Kayak kemarin kelas 6 perpisahan terakhir, walaupun itu nggak ada kaitannya dengan sekolah gitu ya, tapi mereka izin dengan sekolah. Itu ada salah seorang siswa yang dari datang sampai pulang sakit ya, sampai dijemput dengan orang tuanya. Nah ini juga kita harus lihat kondisi anak-anak kita itu. Kira-kira memang ada penyakit ketika mereka akan pergi ke sana. Tentang obat apa yang harus dibawa gitu ya. Pola makan dia harus, misalkan anak-anak itu seringnya es gitu. Misalnya di sana jangan sampai minum es gitu ya. Karena orang ada yang minum es ketika itu sakit gitu ya. Ingat juga Ridho, sekarang lagi sehat, jangan kebanyakan makan yang dingin. Saya selalu ngingetin begitu. Ya. Nah mudah-mudahan raker pada kesempatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Apapun nanti program yang akan kita laksanakan, yang penting ada kebersamaan kita. Terutama ada komisi-komisi. Sekarang ketua guru saya.
Belum. Apa? Udah habis jabatannya? Udah habis. Berapa tahun sih? Setahun sekali. Tapi selama ini harus sendiri. Jadi sekarang belum pernah perempuan ketua guru. Insya Allah nanti pilih. Ya yang penting mereka punya tanggung jawab dulu. Arisan masih jalan arisan? Naikin nilainya lah. Potongannya gede. Oh ya udah, nanti itu dilaksanakan. Itu juga salah satu bujuk kita Pak ya. Bisa datang berkunjung ke rumah si Fulan, berkunjung ke rumah si Fulan. Jangan cuma berkunjung Pak Dedi. Pak Dedi bisa datang ke rumah Adizah. Lihat nih, nggak ada bangkunya, besok beliin bangku. Kalau TV-nya pakai STB nih, ganti gitu TV-nya smartphone gitu. Iya, jangan cuma datang doang. Ya, teman-teman. Karena barangkali nanti anak-anak OP juga mau ikut juga arisan biar Pak. Anak OP juga mau ikut dulu kali arisan. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan sekali lagi. Tetap semangat. Selamat datang guru baru ya Pak Hilal apa? Babil, Khairona Babil, Izzat apa Izzat? Izzati sama Salahuddin. Kalau beliau tuh jauh Bang. Yang Salahuddin si dekat anak dia Salahuddin kenal nggak? Sayuti. Itu dia anaknya tuh. Dia lumayan jalan tembus ini. Jalan tembus nih ke atas, semuanya ke kiri. Nah yang jauh itu Bang, yang dari Cikokol tuh, Cikupa, yang satu lagi Cikupa. Tapi bukan asli Cikupa dia, aslinya orang Lombok, orang Bima. Gitu. Dengan Pak Sodri nggak jauh beda tuh. Jadi kalau ngomong sini pakai bahasa Lombok juga. Yang ngerti ya cuma doang gitu. Ini barangkali ya sekali lagi. Nanti guru baru saya mohon untuk memperkenalkan diri, karena kadang-kadang kita susah ya kayak Pak apa namanya kemarin keluar tuh Dayat ya, namanya Sarif Hidayat berebut dia. Wah duluan gua namanya Dayat. Sarif, gua namanya Sarif Hidayat. Akhirnya diputar tuh yang ini yang udah lama namanya Sarif, baru namanya Dayat. Padahal sama Sarif Hidayat, di rumah panggilnya Sarif. Di sini aja panggil Pak Dayat. Namanya Sarif. Baik, terima kasih. Maaf atas segala anak titik mandi di sawah, letakkan baju di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.